Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta segenap kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan hidayah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini hidup dalam keberkahan, keluarga diberkahi Allah, pekerjaan diberkahi Allah, langkah-langkah hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa hadir dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan ibadah orang mukmin itu insya Allah akan mengantarkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai tema pagi ini, yaitu cara mudah menggapai istana surga. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan gapaian tersebut dengan cara yang mudah. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk golongan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran, Al-Kitab yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Di antara isi dari sekian yang dibaca di dalam Alkitab Al-Quran itu ada perintah, yaitu wa aqimis shalah, perintah untuk mendirikan salat, perintah untuk menegakkan salat, sebab salat itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, sebab salat itu satu cara pertolongan Allah diturunkan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mampu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar.
Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rajin sholatnya, yang menjaga sholat 5 waktunya, yang ditambah dengan sholat nawafil, sholat nafilah, sholat sunnah yang lainnya, bisa mengantarkan kesempurnaan diri, bisa mengubah perilaku hidup kita, bisa memperbaiki sifat-sifat kita, bisa memperbaiki karakter kehidupan kita. Kenapa? Karena esensi dari ibadah salat, satu, dia merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Kedua, wujud taat takwanya kepada Allah. Ketiga, memiliki sebuah fungsi kegunaan, yaitu akan mengubah kehidupan manusia lebih baik, menjadikan manusia pribadi karakternya diperbaiki oleh Allah sehingga selamat dari perbuatan keji, selamat dari perbuatan mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan orang mukmin wajib menjaga solat-solat itu. Makanya di Indonesia itu menjadi unik. Solat 5 waktu itu identik dengan Islam. Makanya Islam itu Isa, I-nya, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Kalau ngaku menjadi seorang Islam, maka wajib 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Wajib 5 waktu tidak boleh dilupakan. Sehingga dalam hadis Nabi, siapa yang menegakkan salat berarti mendirikan agama, mengokohkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama, menghancurkan agama dari dalam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pesan-pesan, wasiat-wasiat untuk anak keturunannya, wasiat-wasiat untuk sahabatnya, wasiat-wasiat untuk saudaranya, agar menjaga sholat 5 waktu. Kita ini sudah punya tekad untuk menjaga sholat. Alhamdulillah. Kita ini sudah punya cita-cita. Ya Allah, saya akan menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, menjaga sholat waktu berjamaah di masjid, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi manusia itu selalu dihadapkan dengan ujian, selalu dihadapkan dengan cobaan. Ada orang yang mampu, sanggup menghadapi ujian itu, ada yang mampu menghadapi cobaan itu, tapi juga banyak yang gagal, banyak yang kemudian tertatih-tatih menghadapinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis. Di satu sisi Nabi sangat mencintai kita umat Islam, di sisi yang lain Nabi memberikan cara bagaimana untuk mengangkat nilai-nilai kaum muslimin, menyempurnakan amalan-amalannya, termasuk amalan salat yang fardu. Sampai Nabi mengatakan, kalau sholat 5 waktunya baik, maka akan baik seluruh amalnya, dan dimuliakan orang ini, beruntung orang ini. Tapi kata Rasulullah, kalau amal sholat 5 waktunya buruk, maka merugilah dia. Maka merugilah dia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga orang ini akan mendapatkan kerugian. Tapi Allah sayang kepada kita, sampai sebelum diberikan siksaan untuk orang yang sholatnya banyak buruk ini, coba tengok dari amalan-amalan sunnah yang lainnya, kata Allah. Coba tengok dari sholat-sholat sunnahnya, kata Allah. Masya Allah, itu cara Allah, itu cara Rasulullah mencinta kita. Kurang di pahala, kurang dari amalan sholat wajibnya, tengok barangkali dia masih banyak amal sunnahnya. Malamnya mungkin masih ada qiyamul lail, tahajud. Paginya mungkin masih ada duha. Ya Allah, kalau malam dia tidak sanggup bangun,
Ya Allah, dia bisa melek di malam hari tapi tak kuat berdiri untuk sholat. Ya Allah, di waktu pagi duha dia bekerja sibuk tak sempat sholat duha. Kemudian ditengoknya juga di sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib, sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Lalu Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang terkenal, hadis riwayat At-Tirmizi, riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin asyara raq'atan." Dalam hadis yang lain, "Sintai asyrata raq'atan." Bunyalahu baitan fil jannah. Bunyalahu baitun fil jannah. Dalam hadis yang lain juga dikatakan 10 rakaat. Dalam hadis yang dari At-Tirmizi 12 rakaat. Man shalla fi yaumin wa lailatin, siapa yang menegakkan salat di waktu siang dan di waktu malamnya sebanyak 10 rakaat. Di dalam hadis yang lain 12 rakaat. Bunyalahu baitun fil jannah, maka orang yang menegakkan 10 rakaat atau 12 rakaat tersebut, maka Allah akan membangunkan sebuah istana, dan istana itu tempatnya di dalam surga. Masya Allah. Pertama berbicara istana, berbicara rumah, berbicara tempat tinggal, dan tempat tinggal itu adanya di surga. Siapa manusia yang hidup yang tidak ingin punya tempat tinggal, yang tidak ingin punya rumah yang bagus, yang tidak ingin memiliki istana yang indah, dan tempat itu juga tempatnya terpilih, tempatnya pilihan, yaitu di dalam surga. Alhamdulillah, panjenengan yang hadir di rumah Allah di Masjid As-Sakinah ini luar biasa. Ada yang sudah punya rumah 1, 2, 3, alhamdulillah. Ada yang punya rumah tempatnya juga begitu sangat bagus, di tempat yang bagus, di lingkungan yang bagus. Masya Allah, itu butuh perjuangan, itu butuh usaha yang sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang ingin punya tempat tinggal yang sama seperti yang Bapak Ibu miliki, tapi dia belum memiliki kemampuan. Tetapi di sini Allah mengumumkan, siapa yang mendirikan salat 12 rakaat, siapa yang mendirikan salat 10 rakaat, dia salat sunnah bukan salat fardu. Para ulama nanti menyebutnya itu salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang selalu dijaga oleh Rasulullah. Salat sunnah yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Salat sunnah yang tidak pernah dilalaikan oleh Rasulullah. 12 rakaat, 10 rakaat. Maka kata Rasulullah, orang-orang ini akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan tempat tinggal, sebuah istana yang indah, dan tempatnya di dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka salat sunnah rawatib, salat sunnah yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang mengaku umat Rasulullah, siapa yang mencinta Rasulullah, maka butuh wujudnya, buktinya. Apa caranya? Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meniru Rasulullah? Meniru para ulama yang mencontohnya. Kenapa? Innamal ulama warasatul anbiya.
para ulama itulah yang dijadikan pewaris para nabi. Benar ikuti Rasul, benar ikuti Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah, benar. Tapi tidak bisa setiap kita belajar sendiri. Butuh gurunya, butuh yang menyinarinya, yang lebih paham lebih awal. Siapa yang lebih paham lebih awal tentang Al-Quran? Siapa yang lebih paham lebih awal tentang hadis Nabi? Para sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, yang selalu hadir bersama Rasulullah. Kemudian para sahabat yang lain, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama. Maka ada yang disebut dengan generasi pertama, generasi kedua, dan generasi kemuliaan itu adalah generasi para ulama. Para ulama. Nabi bersabda, yang terbaik khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman sahabat Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah. Itu zaman terbaik. Summa yalunahum, kemudian satu generasi setelahnya. Summa yalunahum, kemudian satu generasi setelahnya. Dan para ulama yang empat, yaitu ulama-ulama besar, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, termasuk empat golongan ulama yang hidup pada zaman generasi kedua setelah sahabat Rasulullah SAW. Summa yalunahum, dan mereka termasuk golongan ulama terbaik. Maka sangat dipahami bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari agama ini mesti berkiblat kepada ulama-ulama terdahulu. Memang benar apabila terjadi perbedaan di antara kita tentang masalah agama, maka kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah. Bukan kita buka Qur'annya, kita baca ayatnya, kita buka terjemahannya, kita buka hadisnya, kita buka terjemahannya. Tidak cukup seperti itu. Sulit seperti itu. Kita butuh pemahaman. Dan ngaji ini salah satu cara kita memahami ilmu Allah. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan kita dalam agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, 12 rakaat itu apa saja? Dalam riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dikatakan hadis ini hadis sahih, yaitu arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. 4 ditambah 2, 6 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Tetapi nanti akan ketemu redaksi yang lain hadisnya, rak'ataini qabla zuhri wa arba'an qabla ba'da zuhri. Sebaliknya, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam riwayat yang lain nanti akan ketemu arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Dalam riwayat yang lain nanti akan ketemu rak'atain qabla zuhri wa rak'atain ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Berikutnya, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla salatil fajri. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum salat subuh. Jadi kalau dihitung bisa 10, bisa 12.
Ini yang kemudian disebut dengan salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib itu maknanya salat sunnah yang menyertai, mengiringi salat yang fardu, qobliyah maupun ba'diyah. Salat sunnah rawatib itu artinya salat yang selalu dikerjakan Rasulullah, yaitu di antara salat yang fardu. Salat rawatib ada dua macam, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Muakkad itu artinya sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau yang ghair muakkad, salat sunnah rawatib yang sisi pendalilannya tidak terlalu kuat, maksudnya penegasannya tidak terlalu sebagaimana yang muakkad. Karena nanti yang rawatib muakkad itu Bapak Ibu akan berjumpa Nabi mengqadha salat sunnah rawatib tersebut. Bahkan mengqadhanya di waktu yang oleh kita dikatakan secara umum mengqadhanya di waktu-waktu yang dilarang, sekalipun Nabi mengqadhanya. Nanti kita akan buka forum diskusi. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, disilahkan. Kemudian ada riwayat yang lain, rakaataini ba'dal Jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Kalau hari Jumat tidak zuhur, maka ada rakaatain qoblal Jum'ah. Itu yang kategori rawatib muakkad. Selainnya para ulama mengatakan ada tetap rawatib itu, tapi masuk kategori ghair muakkad. Mana yang ghair muakkad? Yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Ada yang bertanya, apakah ada sholat qobliyah maghrib? Jawabannya ada. Karena ada beberapa masjid di Indonesia ini, usai azan maghrib, mereka tidak mengerjakan qobliyah maghrib, tapi langsung iqamah. Ada. Dia mengatakan waktu maghrib sangat singkat, khawatir keburu mega merahnya hilang, sehingga keburu masuk isya. Maka usai azan maghrib langsung qomat, sholat maghrib berjamaah, tidak menunaikan qobliyah maghrib. Padahal qobliyah maghrib ada. Rasulullah bersabda, riwayatnya Bukhari, riwayatnya Muslim, sallu qoblal maghrib rakaatain, sallu qoblal maghrib rakaatain, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Diulangi oleh Rasulullah, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Pengulangan perintah menunjukkan perintah 2 rakaat sebelum maghrib ini sangat penting. Jangan-jangan wajib nih. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Diulangi, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Diulangi seperti itu, jangan-jangan ini wajib. Liman syaa, kata Rasulullah. Tidak wajib, sunnah hukumnya. Hanya ada para ulama atau dikatakan yang berpendapat pernyataan, yaitu Anas dikatakan bahwa kami tidak diperintahkan sholat sebelum, kami tidak diperintahkan dan tidak dilarang sholat sebelum maghrib. Jadi ada hadis Bukhari Muslim yang mengatakan kami tidak diperintahkan mengerjakan sholat sebelum maghrib dan juga tidak dilarang melaksanakan sholat sebelum maghrib. Jadi hadis ini ngambang. Katanya tidak diperintah, tapi juga enggak dilarang. Nah, kalau ada dalil seperti ini, jangan langsung dijadikan pegangan. Ketika dijadikan pegangan, itu yang terjadi meniadakan qobliyah maghrib. Padahal dalil-dalil yang menunjukkan anjuran mengerjakan qobliyah maghrib itu banyak. Sampai sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan,
Saya mengira sholat maghrib itu sudah dimulai. Kenapa? Begitu aku masuk masjid usai azan, begitu masuk masjid, para pembesar yang ada di masjid itu, mereka mendirikan sholat. Kompak semuanya. Bahkan mereka menuju tiang-tiang masjid untuk melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Masya Allah. Itu anjuran. Qobliyah maghrib ada. Yang kedua, qobliyah asar. Asar. Bahkan hadisnya itu kuat. Tetapi para ulama mutaqaddimin, ulama generasi yang dulu, tidak memasukkan qobliyah asar sebagai rawatib muakkad. Tidak memasukkan. Kenapa? Karena tidak menyatu dengan hadis yang menjadikan rangkaian sholat rawatib dalam riwayat At-Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i. Tetapi qobliyah asar ini dalam riwayat yang berbeda. Isinya luar biasa jamaah. Rahimallahu arba'an qoblal asri. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan cinta kasih kepada orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Padahal rahmat Allah itu mahal, saudara. Rahmat Allah itu sulit, saudara. Maka minta kepada Allah. Salah satu cara meminta, sholat qobliyah asar. Rahimallahu arba'an qoblal asri. Rasulullah mengatakan, rahimallahu arba'an qoblal asri. Siapa yang ingin dirahmati, mendapatkan cinta kasih Allah, maka mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Bahkan ulama-ulama kontemporer mengatakan, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Ini yang akan berseberangan pendapat ini dengan pendapat para ulama pendahulunya. Ada pendapat kontemporer, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Kenapa? Karena para ulama kontemporer melihat, pertama, rahmat Allah itu begitu sangat mahal. Dan ternyata diberikan Allah bagi orang yang mau sholat qobliyah asar. Yang kedua, Rasulullah ternyata mengqadha sholat qobliyah asar. Para sahabat ketika berada di masjid usai sholat asar, masih duduk-duduk di masjid, melihat Nabi berdiri lagi sholat 2 rakaat. Para sahabat sempat sempat kaget, mengerling, dahinya itu mengkerut. Katanya kemarin melarang kita sholat setelah asar, tapi beliau berdiri sholat setelah asar. Maka usai sholat itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami sholat setelah asar? Tapi mengapa engkau sholat ya Rasulullah? Jawaban Nabi, bukankah aku tadi masuk masjid, kalian sudah sholat asar semua? Sudah sholat qobliyah asar semua? Jadi ceritanya, Nabi datang usai azan itu agak terlambat sedikit. Rupanya sahabat sudah pada qobliyah asar. Sehingga begitu Nabi masuk, sahabat sudah duduk semua. Rasulullah itu tidak mau sahabatnya menunggu. Maka kata Rasulullah, silahkan qomat. Maka qomat. Sehingga kata Rasulullah, yang aku kerjakan 2 rakaat setelah asar ini, yang barusan ini adalah qobliyah asar yang belum saya kerjakan. Dari itulah para ulama kontemporer mengatakan, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Itu sebuah pendapat yang kita mungkin bisa menganalisa. Saya pribadi bisa jadi seperti itu. Kenapa? Pertama tentang posisi rahmat Allah. Yang kedua, Nabi sampai mengqadha. Memang ada 2 riwayat, maksudnya ada riwayat yang berbeda. Yang Nabi kerjakan 2 rakaat setelah asar itu, yang pertama tadi qobliyah asar, yang kedua ternyata ba'diyah zuhur yang belum dikerjakan oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah itu sholat zuhur bersama jamaah, ya. Usai sholat zuhur, Nabi mendapatkan undangan dari sahabat suku Bani Qais. Ada seorang hamba Allah yang masuk Islam, menjadi mu'alaf. Maka Nabi memberikan bimbingan kepada sahabat ini, sehingga Nabi belum menunaikan ba'diyah zuhur, Nabi langsung berangkat. Dan ternyata Nabi memberikan pembimbingan sampai masuk waktu asar. Sehingga ketika asar itu Nabi ke masjid, sholat asar berjamaah bersama sahabat. Lalu Nabi sholat asar. Usai sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apa ya Rasulullah? Usai asar kok masih sholat? Nabi menjawab, yang saya kerjakan ini ba'diyah zuhur yang belum saya kerjakan. Masya Allah. Ini petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidaklah Nabi jumeneng, tidaklah Nabi diutus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh, menjadi figur, menjadi teladan bagi kita. Ada yang mengatakan itu kan khusus Nabi. Khusus Nabi boleh kalau Nabi. Kalau kita tidak boleh. Untuk mengatakan kita tidak boleh butuh dalil. Apa dalilnya kita tidak boleh meniru Nabi? Adanya Rasulullah kita diperintahkan meniru. Boleh kita meniru. Yang berikutnya tentang qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Panjenengan alhamdulillah yang sudah diberikan kemurahan rezeki, diberikan kemurahan harta, diberikan kemudahan urusan dunia, alhamdulillah. Tapi Rasulullah mengatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, rakaat fajar, kata Rasulullah. Kalau kita mampu menunaikannya, nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Pahalanya besar sekali. Makanya bersemangatlah kita. Tapi anjuran-anjuran seperti ini juga godaannya besar. Godaannya besar. Ada malas, ada ngantuk, ada halangan, sehingga kita terhalang untuk menunaikan sholat qabliyah subuh. InsyaAllah. Ada sahabat yang bernama Qais. Qais itu masuk masjid usai azan maghrib, azan subuh, kemudian begitu masuk masjid sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk, langsung menempati shaf, salat subuh berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai salat subuh, ikut zikir sebentar lah, kira-kira begitu. Lalu beliau berdiri lagi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat setelah subuh. Padahal ada hadisnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'dal asri wa salati ba'da subhi. Nabi melarang sholat setelah asar dan sholat setelah subuh. Sahabat ini usai sholat subuh, sholat 2 rakaat. Lalu ketika orang ini mau berdiri pulang, kata Nabi, mahlan ya Qais. Wahai Qais, ta'al, mari kemari. Bukankah tadi sholat subuh bersama aku? As-sholatani ma'an? Benar ya Rasulullah, aku sholat subuh bersama engkau. Kata Nabi, bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Mengapa engkau menambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat?
Kata Qais berkata, ya Rasulullah, ketika aku masuk masjid, sudah dikumandangkan iqamah, langsung aku berjamaah bersama engkau. Sementara aku belum qobliyah subuh. Yang aku kerjakan barusan ini, usai sholat subuh, adalah qobliyah subuh yang belum saya kerjakan. Fala izan, kata Rasulullah. Kalau begitu, tidak apa-apa, aku izinkan. Dalam riwayat yang lain, fasakata Rasulullah, Nabi diam, tidak menjawab, dan diamnya Rasulullah itu disebut takririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, ini boleh. Panjenengan berniat, ya Allah, mudah-mudahan selesai azan saya sudah nyampe di masjid sehingga bisa qobliyah subuh. Jadi ketika azan subuh bisa di masjid sehingga bisa qobliyah subuh. Ternyata begitu mau berangkat kebelet pipis, mau berangkat gangguan perutnya, masuk masjid sudah qomat. Boleh panjenengan ikut sholat subuh bersama imam, zikir sejenak, habis itu panjenengan boleh, atau habis doa bersama imam boleh 2 rakaat qobliyah subuh. Tidak dilarang, boleh. Katanya larangan, yang dilarang apa? Tetap larangan di waktu yang dilarang itu ada. Waktu yang dilarang ada 5. Pertama, saat matahari terbit. Kedua, saat matahari tengah-tengah. Zuhur, waktu zuhur itu sudah condong ke barat sedikit. Kemudian saat matahari tenggelam, itu dilarang. Kemudian setelah sholat asar, setelah sholat subuh, itu waktu dilarang. Cuma larangan itu bimakna makruh, bukan haram. Dan larangan makruh itu untuk sholat sunnah mutlak, untuk sholat sunnah biasa. Sholat mutlak itu apa? Sholat misalkan sholat hajat, sholat misalkan sholat istikharah. Nah, di waktu-waktu yang dilarang seperti itu tidak boleh, makruh. Tapi kalau yang lainnya, sholat sunnah rawatib boleh. Yang belum dikerjakan, mengerjakannya di waktu yang dilarang, silahkan. Sholat tahiyatul masjid boleh. Panjenengan 4:30 ke masjid, itu kan setelah asar toh. Masuk masjid sholat 2 rakaat toh, itu boleh. Kenapa? Disebut sholat ada sebab. Sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadakumul masjida falam yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika engkau masuk ke masjid, jangan duduk terlebih dahulu sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Ulama menyebutnya sholat tahiyatul masjid. Rawahu Muslim. Jadi boleh. Nah itu jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian salat qobliyah zuhur itu memiliki keutamaan yang luar biasa jamaah. Orang yang menunaikan salat qobliyah zuhur, masya Allah, haramallahu ala niran. Jadi orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat, jadi qobliyah zuhur itu, jadi zuhur itu rawatib muakkadnya 22, yang termasuk muakkadnya 22, 2 qobliyah, 2 ba'diyah, itu muakkad. Yang 2-nya masuk ghair muakkad. Tetapi keutamaannya, siapa yang melaksanakan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, maka diharamkan dia dari api neraka. Masya Allah. Itu beberapa keutamaan. Di samping keutamaan besarnya, sholat sunnah rawatib memudahkan perjalanan kita untuk mendapatkan hadiah dari Allah berupa istana surga. Masya Allah, sebuah istana pasti ada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba Allah berbahagia dimasukkan ke dalam surga, berada dalam sebuah istana. Lebih hebat lagi, diperkenankan berjumpa dengan pemiliknya. Maka di akhirat itu ada nikmat tambahan yang paling besar,
Apa nikmat tambahan ketika mereka berada di surga? Bertemu dengan pemilik surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dimudahkan untuk menggapai istana surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, sebelum ditutup mungkin ada sharing, pertanyaan, silahkan. Monggo Bapak, silahkan. Tentang sholat antara adzan dan iqamah, apakah Nabi pernah mencontohkan? Karena tadi terkait sama laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, itu yang pertama. Terus kan itu kalau antara adzan dan iqamah jadi 5 waktu, Ustaz. Apakah semuanya ada? Yang kedua, ada ini, jagalah sholat-sholatmu dan sholat wusta. Sholat wusta itu yang gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah sholat antara adzan dan iqamah itu ada 5 waktu? Ada. Hadisnya Bukhari Muslim. Baina kulli adzanaini sholatun. Baina kulli adzanaini sholatun. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Liman sya'a. Hampir dikatakan, Nabi mengatakan antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Diulangi lagi, antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Berarti Nabi mengulangi ini, jangan-jangan ini penting, jangan-jangan ini wajib. Liman sya'a, tidak wajib tapi sunnah. Satu. Yang kedua, ma min salatin faridatin illa baina yadaiha rakaatan. Tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya ada sholat sunnah. Itu berlaku untuk 5 waktu. Hanya yang maghrib sudah ada lebih khusus, shollu qoblal maghrib rakaatain. Yang subuh sudah ada, shollu qobla subhi rakaatain. Ada. Zuhur, shollu qobla zuhri rakaatain atau arba rakaatin. Sudah ada. Asar, arba'an qoblal asri rahimallahu arba'an qoblal asri. Sudah ada. Yang belum ada, qobliyah isya. Maka qobliyah isya menjadi keumuman dalilnya ma baina kulli ajaini sholatun ma min sholatin mafrudatin illa baina yadaiha rakaatan. Itu keumumannya, yaitu tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya qobliyah, ada qobliyah 2 rakaat. Jadi keumuman isya belum ada dalil khusus, maka yang umum bisa masuk untuk sholat qobliyah isya. Itu yang pertama. Jadi 5 waktu ada qobliyah. Sampai qobliyah Jumat. Dipertanyakan qobliyah Jumat. Memang ada beda pendapat ulama qobliyah Jumat. Kalau keumuman kepada dalil, itu bisa. Bahwa tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya ada qobliyah. Termasuk qobliyah Jumat. Persoalannya adalah kalau sholat Jumat itu 2 azan memungkinkan. Tapi kalau masjidnya menunaikan sekali azan ketika khatib sudah di mimbar, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan, berarti tidak memungkinkan qobliyah Jumat. Saudi Arabia, Mekah, Madinah azannya 2 kali. Dulu 2006 itu sekali. Nggak tahu perubahan tahun berapa, 2 kali. Sehingga setelah azan pertama pada hari Jumat, mereka berdiri semua. Itu qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat. Yang jadi pertanyaan adalah hadis Nabi. Ketika Nabi di mimbar sedang khutbah, lalu ada sahabat masuk, lalu duduk. Kata Nabi, apakah engkau sudah sholat? Jawaban sahabat yang duduk tadi, belum ya Rasulullah. Qum sholli rakaatain. Berdirilah, sholatlah engkau 2 rakaat. Para sahabat, para ulama dalam menafsirkan hadis itu, qum
Kum, berdirilah. Sholli rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Salat apa yang dimaksud? Apakah salat tahiyatul masjid? Apakah salat qabliyah Jumat? Umumnya sampai kalangan Nahdliyin pun berkata, kalau Muhammadiyah secara umum memastikan itu tahiyatul masjid. Kalau NU ada beda pendapat. Itu juga tahiyatul masjid, tapi yang mengatakan qabliyah Jumat. Ada beda pendapat. Kalau kita mengaitkan dengan dalil yang kita sampaikan tadi, memungkinkan yang dimaksud Rasulullah itu adalah qabliyah Jumat. Artinya begini, mau qabliyah, mau tahiyatul masjid, mau qabliyah Jumat, mau sholat sunnah yang lain sebelum duduk, itu sah. Itu sah. Masuk masjid, kan ada anjuran Nabi. Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat wudhu. Tidak pernah. Artinya, dalam hadis, belum ditemukan Nabi sholat wudhu. Habis wudhu, sholat 2 rakaat. Yang melaksanakan amalan habis wudhu sholat, itu sahabat Bilal. Sahabat Bilal. Dan Nabi itu memuliakan Bilal, menghormati Bilal. Hai Bilal, ternyata engkau mendahului aku berada di surga Allah. Engkau begitu istimewa, aku belum masuk surga, engkau sudah berada di surga. Amalan apa sehingga aku begitu istimewa di hadapan Allah? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali usai berwudu salat 2 rakaat, disebut salat syukrul wudu. Itu Nabi enggak nyontohkan. Nabi enggak buat, yang buat Bilal bin Rabah. Bilal sendiri. Tapi memiliki kemuliaan. Dan Nabi merekomendasi silahkan sholat usai wudhu, sholat syukrul wudhu. Sehingga ketika masuk masjid bisa jadi tahiyatul masjid, syukrul wudhu, qabliyah, kan begitu. Silahkan. Hanya nanti akan ketemu fikih aulawiyah. Apa itu? Fikih prioritas. Ilmu itu berkembang terus. Jadi ada pilihan-pilihan. Ada fikih prioritas. Kalau waktu tunggunya lama seperti tadi sebelum subuh berapa menit tadi? 15 atau 20? 20. Waktu tunggunya lama. Jenengan masuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu qabliyah subuh. Habis itu syukrul wudu. Habis itu salat sunat tobat. Bisa sembarang salat dikerjakan. Tapi kalau waktu tunggunya cuma 3 menit, mencukupkan hanya 2 rakaat, ini perlu memilih. Walaupun sholat sunnah apapun boleh, sah saja. Tahiyatul masjid boleh, syukrul wudu boleh, qabliyah boleh, atau sholat tobat boleh saja. Cuma ilmu mengajarkan, carilah sesuatu yang lebih. Maka disebut dengan fikih aulawiyah, fikih prioritas. Siapa yang menemukan prioritas sesuai dengan kaidah ilmunya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau waktunya hanya cukup 2 rakaat, maka mana yang lebih utama? Ternyata dalam fikih aulawiyah itu yang punya waktu saat itu. Yang punya waktu di waktu subuh ya qabliyah subuh. Yang punya waktu di waktu maghrib ya qabliyah maghrib. Yang punya waktu di waktu isya ya qabliyah isya. Maka yang didahulukan qabliyahnya daripada tahiyatul masjidnya. Mengapa? Karena qabliyah hanya pada waktu itu adanya, sehingga disunahkan pada waktunya. Sementara tahiyatul masjid, panjenengan habis duduk begini, keluar ambil wudu lagi, masuk masjid boleh tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, nerima tamu, masuk ke masjid lagi, boleh tahiyatul masjid lagi. Panjenengan wudu, usai wudu masuk masjid, syukrul wudu, batal wudu lagi, syukrul wudu lagi. Tapi qabliyah hanya di waktu itu. Maka yang diambil adalah qabliyahnya. Sehingga dalam fikih aulawiyah, siapa mengambil keputusan yang tepat, maka nilai pahala tahiyatul masjid, syukrul wudu, sholat sunnah yang lain, nilai pahalanya akan masuk ke qabliyah tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua apa tadi? Wusta. Salat wusta itu pendapat para ulama adalah salat asar.
Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi as-salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Para ulama ada yang menafsirkan salat wusta itu salat subuh dan salat asar. Tetapi dalam hadis yang lain ada yang salat asar saja. Salat itu salat yang harus dijaga, tapi juga juga ayat ini ternyata mengisyaratkan bahwa di waktu-waktu itulah banyak orang lalai. Subuh mungkin banyak kesiangan, asar mungkin orang dalam perjalanan dari kantornya, sehingga banyak dilalaikan. Maka wa qumu lillahi qanitin. Jadi wa salatil wusta. Jadi jagalah salat wusta. Wusta itu wasit penengah, pertengahan waktu. Maka para ulama beda pendapat antara salat subuh dengan salat asar. Intinya itu tengah-tengah. Jangan sampai salat yang tengah-tengah ini luput. Sebab apa? Kalau tiang yang di tengah ini luput, bisa ambruk keseimbangannya. Kira-kira begitu. Demikian Bapak. Mungkin ada yang lain, silahkan kalau ada. Masih ada, silahkan. Waktunya sudah cukup, Imam. Waktu untuk isyraq. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang menjaga salat-salat sunnah rawatib, insyaallah mendapatkan hadiah yaitu berupa istana surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ujian datang saat kita akan menunaikannya, maka hunjamkan dalam hati, ya Allah, karunia besar sebelum zuhur ini, karunia besar setelah salat isya ini, berikan kami kemampuan untuk menunaikannya, ya Allah, karena kecintaan kepadamu, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk mengerjakan salat-salat sunnah rawatib tersebut. Mesti kita ingat ke Allah, minta kekuatan kepada Allah, sehingga kita dimudahkan perjalanan untuk menempuh atau menggapai istana surga. Barakallahu walakum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب أوزعنا أن أشكر نعمتك لنا أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah, berkahi hidup kami, ya Allah, berkahi rezeki kami, ya Allah, berkahi pekerjaan kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, ya Allah, berkahi anak turunan kami, ya Allah, berkahi kehidupan kami, ya Allah, berkahi kematian kami, ya Allah, jadikan hidup kami mulia di dunia ini, ya Allah, kembali kapanpun kami kembali kepadamu, ya Allah, berikan keistimewaan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.